Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifatul Fitria dengan NIM 202169111036. Saya akan berpresentasi novel Identitas Novel. Judul buku Bidadari Bermata Bening, penulis Habibur Rahman El-Shizali. Tebal buku 336 halaman, penerbit Republika, tahun terbit 2017. Sinopsis. Novel karya Habibur Rahman El-Shizali ini menceritakan tentang seorang santriwati yang berasal dari keluarga biasa. Ia berasal dari Desa Kaliwenang, Kecamatan Tanggung-Harjo, Kabupaten Grobogan. Ia tinggal hanya bersama ibunya di rumah. Ia masuk pesantren setelah lulus SMP. Menjelang 2 tahun ia berada di pesantren, ibunya telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Di rumah ia sendiri saat liburan, namun di sebelah rumahnya terdapat rumah pamannya. Ia biasa akrab dengan sepupunya. Saat ia di pesantren, Aina menjadi seorang hadimah. Ia sangat senang menjadi seperti ini karena selain ia bisa belajar mengaji, ia juga bisa melayani para santri dan pengasuh di pondoknya. Ia dan para hadimah lainnya selalu bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan pagi para santri. Aina selain cantik dan cerdas, ia juga baik hati kepada semua. Tak heran jika para senior dan juniornya banyak yang suka padanya. Tetapi ada satu teman Aina, yakni bernama Neneng, yang sangat tidak suka padanya. Setiap hari Neneng menuduh Aina bahwa Aina merupakan anak hasil dari perkawinan yang tidak sah. Tapi Aina bersikap biasa menanggapinya, karena dulu ibunya telah menceritakan siapa dia dan siapa ayahnya. Saat pengumuman UN kelulusan Alia yang mendapatkan nilai tertinggi di sekolahnya, juga termasuk siswa yang nilai UN-nya tertinggi se-Jawa. Mendengar hal itu, Nenek semakin sangat tidak suka pada Aina. Ia semakin menyebar fitnah tentang ibunya yang dulu seorang TKW yang hamil di luar nikah dan melahirkan Aina. Mendengar hal itu, Aina sangat marah mendatangi si Neneng dan terjadilah pertengkaran di antara keduanya. Sampai Neneng mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Pertengkaran ini dengar sampai ke telinga pengasuh, Bunyai Fauzia. Aina pun dipanggil ke dalam dan menjelaskan semuanya. Tidak hanya Aina yang berada di dalam, ternyata keluarga Neneng juga ada di situ dan melaporkan keluarga Aina. Ia menjelaskan bahwa ibunya dahulu benar seorang TKW. Ibunya tinggal dengan majikannya yang baru saja menikah dan dikaruniai 1 orang anak perempuan, dan istrinya tidak lama akan meninggal dan berwasiat agar menikahi pembantunya, yakni Ibu Aina. Setelah menikah tak lama kemudian, ayah Aina meninggal saat Aina dalam kandungan 3 bulan. Ibu Aina yang pada saat itu merawat Amira, anak perempuan satu-satunya majikannya, membawanya ke keluarga ibunya Amira. Ibu Aina pergi pulang kampung ke Indonesia dan tak akan pernah kembali. Setelah kejadian itu, Aina dan teman-teman sibuk menyiapkan diri akankah menetap di pesantren sambil kuliah atau keluar dari pesantren menyongsong masa depan mereka masing-masing. Aina pada saat itu memilih menetap di pesantren sampai pada akhirnya saudaranya Bunyai Fauzia hendak melamar Aina, namun ia masih mempunyai bibi dan pamannya di rumah yang merupakan keluarga satu-satunya dari ibu dan meminta pendapat kepada keduanya. Sesampainya di rumah, Aina tidak mendapatkan restu dari keduanya. Malah mereka menjodohkan dengan anak temannya yang kaya, namun bukan kemauan Aina. Mereka memaksa untuk menikah dengannya sampai pada akhirnya mereka pun menikah. Namun di balik itu ada seseorang yang diam-diam mencintai Aina, yakni putra Bunyai Fauzia bernama Gus Afif yang juga sangat ingin melamar Aina. Ternyata Aina juga mencintai Gus Afif. Namun ia sudah terlanjur menjadi istri orang. Meskipun ia menjadi istri orang, ia tidak akan pernah disentuh suaminya, karena ia tahu bahwa suaminya tak akan pernah memenuhi syarat darinya. Sampai pada suatu waktu suaminya tertangkap basah karena korupsi, dan dengan ide cemerlangnya ia pun bisa lolos dari suaminya dan pergi jauh dari orang-orang terdekatnya dahulu. Setelah bertahun-tahun lamanya ia menghilang dari semuanya. Ternyata ia malah dipertemukan kembali dengan Gus Afif, seseorang yang sangat ia tunggu-tunggu untuk menjadi suaminya. Gus Afif pun juga mengharapkan Aina menjadi istrinya. Tak lama kemudian mereka pun menikah dan hidup bahagia di Jordania sambil kuliah. Ternyata di sana ia juga menemukan keluarganya, yakni Amira. Kelebihan novel ini mempunyai cover yang cantik sesuai pemeran utamanya.
Juga dari ceritanya dapat memotivasi dan arti pentingnya hidup. Juga kaya akan hikmah dan akhlak sehari-hari yang patut dicontoh. Novel ini juga memiliki bayangan bahwa Allah sudah menentukan jodoh setiap hambanya. Kekurangan novel ini tidak ada judul bersebabnya, juga tanda bacanya masih banyak yang kurang benar dan masih ada salah ketik yang kadang membingungkan si pembaca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.